Di tengah atmosfer kompetisi voli global yang semakin kompetitif, nama Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi pembicaraan hangat di dunia olahraga bola voli internasional. Bukan semata karena performanya di lapangan, tetapi karena pergerakannya di bursa transfer yang kini menjadi incaran 5 klub dari Korea Selatan. Sebuah kabar yang menggema hingga ke komunitas voli Indonesia dan pengamat olahraga Asia. Megawati bukan nama asing dalam kancah voli internasional. Atlet putri asal Indonesia ini melakukan debut profesionalnya di luar negeri bersama klub Daejeon Jungkwanjang Respak di V-League Korea Selatan beberapa tahun lalu, dan langsung menarik perhatian publik karena performa impresifnya. Pada musim-musim awalnya di Korea, ia sempat mencetak rekor poin terbanyak dalam satu laga dengan mencetak lebih dari 40 poin di V-League, sekaligus menjadi sosok kunci yang membawa timnya meraih kemenangan dramatis dan posisi bagus di klasemen. Tidak hanya itu, prestasinya meraih 12 kemenangan beruntun bersama Respak dengan kontribusi dahsyat dalam poin dan serangan, membuat namanya semakin populer di antara penggemar voli Korea, yang bahkan memberinya julukan yang penuh kekuatan Megatron. Musim liga yang kompetitif pun berujung pada dinamika yang tak kalah dramatis. Megawati sempat meninggalkan Respak untuk mencoba peruntungan di kompetisi Turki bersama klub Manisa BBSK. Namun karirnya di sana tidak berlangsung lama. Kontraknya diputus setelah ia tak kembali tepat waktu dari turnamen nasional yang memperkuat timnas Indonesia. Dan keputusan itu akhirnya menjadi titik perubahan besar dalam karirnya. Keputusan Megawati tersebut memicu perdebatan. Beberapa pihak melihatnya sebagai keputusan taktis demi fokus pada tim nasional. Sementara yang lain menilai hal itu menciptakan celah baginya untuk kembali bersinar di liga terbesar Asia V-League Korea. Kabar terbaru yang kini menghiasi headline media adalah bahwa Megawati menjadi incaran setidaknya 5 klub papan atas Liga Voli Korea Selatan. Ini bukan sekedar rumor biasa. Menurut laporan, sejumlah klub elit Korea melihat potensinya sebagai tambahan besar untuk lini serangan dan daya juang tim mereka. Minat yang sedemikian besar datang di saat aturan baru dari Korea Volleyball Federation KOVO membuka ruang bagi tim-tim untuk melakukan negosiasi transfer lebih bebas bagi pemain asing. Regulasi ini membuat peluang seperti yang tengah diincar Megawati menjadi lebih nyata dan menguntungkan bagi klub-klub yang berambisi menaikkan level persaingan mereka. Hal ini berarti, setelah sempat keluar dari Liga Korea, Megawati kini berpeluang besar untuk kembali ke V-League. Tapi kali ini bukan hanya bersama klub lamanya, melainkan juga mungkin bersama tim-tim besar lain di liga tersebut yang tengah bermanuver di bursa. Saat ini, Gresik Ponska memimpin klasemen sementara Proliga 2026 Putri dengan koleksi 26 poin dari 11 pertandingan. Hasil 9 kemenangan dan 2 kekalahan. Mereka baru saja menggeser Pertamina Enduro dari puncak setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Jakarta Electric PLN Mobile. Di sisi lain, Jakarta Pertamina Enduro yang diperkuat Megawati Hangestri menguntit di posisi kedua dengan 24 poin dari 11 laga. Tim asuhan tersebut mencatat 8 kemenangan sepanjang musim ini dan menunjukkan grafik performa yang meningkat pada putaran kedua. Pada pertemuan putaran pertama, Gresik Ponska sukses menundukkan Pertamina Enduro dengan skor 3-1. 25-17, 23-25, 25-18, 25-20. Namun, situasi kini berbeda. Megawati dan kolega tampil lebih konsisten dalam beberapa laga terakhir, termasuk mencatat 4 kemenangan dari 5 pertandingan di putaran kedua.
Duel ini pun diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama mengincar posisi puncak klasemen atau terbaik jelang babak Final Four Proliga 2026. Pelatih Gresik Ponska, Alessandro Lodi, menilai anak asuhnya mampu mengontrol pertandingan dengan baik, terutama dalam aspek pertahanan dan efektivitas serangan. Laga melawan Elektrik PLN cukup menantang karena mereka membutuhkan kemenangan. Kami sudah mengantisipasi permainan agresif mereka dan mampu menjalankan strategi dengan baik, ujar Lodi. Ia menambahkan, duel melawan Jakarta Pertamina Enduro akan menjadi ujian sesungguhnya menjelang fase 4 besar. Saya berharap pertandingan berjalan ketat dan menghibur. Ini akan menjadi laga penting bagi kedua tim, kata pelatih asal Italia tersebut. Kapten tim, Medio Yoku, juga mengapresiasi performa rekan-rekannya. Menurutnya, kemenangan atas Elektrik PLN menunjukkan soliditas tim dalam bertahan maupun menyerang. Defensi dan serangan kami berjalan sangat baik. Banyak poin datang dari servis dan blok. Ini Pertamina Enduro, ujar pemain kelahiran 1 November 1999 itu. Laga Gresik Ponska versus Pertamina Enduro juga akan menghadirkan duel menarik antar bintang. Di kubu Pertamina Enduro, Megawati Hangestri tetap menjadi tumpuan utama dalam membongkar pertahanan lawan lewat spike keras dan determinasi tinggi. Sementara itu, Gresik Ponska mengandalkan kolektivitas tim yang solid dengan kontribusi Eni Micha, Oleksandra Bitsenko, Sela Bernateda, hingga Giovanni Eka. Kombinasi serangan sayap dan quick smash menjadi kekuatan utama yang membuat Ponska mampu menjaga konsistensi sepanjang musim. Pertandingan ini diprediksi bukan hanya soal siapa yang lebih kuat secara teknis, tetapi juga siapa yang lebih siap secara mental menghadapi tekanan laga besar. Pertarungan antara Gresik Ponska dan Jakarta Pertamina Enduro menjadi refleksi dari persaingan yang semakin memanas di Proliga 2026. Tidak lagi sekedar perebutan tiket Final Four, tetapi juga soal selisih poin dan posisi terbaik menjelang fase akhir kompetisi. Bagi Ponska, kemenangan di laga pamungkas bisa memastikan mereka sebagai pemimpin klasemen sebelum fase Final Four. Bagi Enduro, kemenangan akan menjadi bukti bahwa mereka tetap menjadi kandidat kuat untuk mempertahankan gelar mereka, termasuk mempertahankan performanya sang bintang, Megawati Hangestri.